Masya Allah. Aduh, jadi kan. Yo, assalamualaikum, lagi sama Asel. Di video kali ini gue lagi ada di Jakarta. Gue baru sampai di Jakarta guys ya. Jadi gue mau sedikit cerita. Gue sekarang mau gerebek salah seorang yang sangat berarti dalam hidup, yang gak akan pernah bisa gue lupain sampai kapanpun, dan menjadi orang yang paling spesial seumur hidup karena beliau adalah motivasi dan inspirasi dalam hidup ya guys. Sedikit gue mau cerita kenapa gue tiba-tiba ke Jakarta, karena kan sebenarnya gue udah pindah ke Bandung dari bulan April, and then gue sudah terpisah dari mami guys ya. Jadi ceritanya gue sekarang mau gerebek mami, dan gue belum pernah ke tempat mami sekarang karena mami pindah di Jakarta ke tempat yang baru, karena kan anaknya sudah yang satu udah di Bandung, sisa sama Rafa doang. Jadi mami pindah ke apartemen, dan gue first time belum pernah kesana selama 3 bulan guys ya. Gue udah nggak balik-balik selama 3 bulan lah intinya ke Jakarta. Dan selama gue belum balik ke Jakarta itu karena masih banyak kerjaan di Bandung, dan kebetulan selama 3 bulan itu mami udah pindah tempat dan gue belum sama sekali ke sana. Yang ngikutin instastory gue jarang banget update bareng mami dan lain sebagainya. Jadi banyak yang nanya juga kenapa jarang sama Rafa sama mami, karena ya sekarang gue di Bandung dan mami di Jakarta. Jadi gue keinget kemarin temen gue cerita, jadi sedikit gue mau cerita ya buat kalian juga yang kerjanya jauh atau jauh dari orang tua. Kalian jangan pernah lupa sama yang namanya ibu ya. Jadi gue sedikit tergetuk hati kemarin. What the fuck hell man ya, sempetin waktu, pokoknya gue harus sempetin waktu buat ibu sendiri. Karena kemarin ada teman gue bilang, Sel, katanya gue mau pulang gitu, kayak mau ketemu ibu, kangen. Tiba-tiba gue juga jadi ikutan kangen gitu, karena udah lama gak ketemu. Dan akhirnya dia ngajak makan nyokapnya, sampai nyokapnya tuh nungguin, saking senengnya banget buat diajak makan. Dan sampai pas diajak makan ke rumah makan itu, katanya nyokapnya itu pesennya lama, tapi ternyata bukan karena pesennya lama, ibunya malu kalau ternyata ibunya itu matanya udah nggak bisa lihat, nggak terlalu jelas. Akhirnya pas dipesenin makan, ibunya bilang kalau misalkan ini makanannya enak, terus seneng. Nanti katanya karena temen gue udah berhubung temen gue udah nikah, udah married, udah punya anak juga, jadi ibunya tuh saking excitednya bilang, nanti kapan-kapan bawa istri ya makan di sini, katanya gitu. Ajak istrinya buat makan di sini bareng. Tapi ternyata pokoknya sedih lah. Dan ternyata pas nggak lama mau makannya ibunya udah keburu sakit. Terus pas makan ke tempat itu bareng istrinya, bareng anaknya, tanpa ibunya, kan ibunya sakit. Pas mau bayar ternyata udah dibayar sama ibunya. Intinya gitulah. Jadi yang cerita yang gue petik itu adalah seorang ibu itu tidak akan pernah lupa dengan anaknya, meskipun anaknya sudah mempunyai kehidupan baru, entah itu pekerjaan yang enak, entah itu istri yang dia cintain. Tapi namanya ibu selalu ingat sama anak. Dan akhirnya gue jadi ingat sama ibu gue sendiri, sama mami. Akhirnya gue langsung kesini, gue udah sampai apartnya. Tadi gue komunikasi sama Rafa, gue sendirian, gak ada kameramen. Jadi nanti gue mau telepon Rafa. Tadi gue udah bilang kalau misalkan gue udah deket, sekarang udah nyampe. Sekarang langsung aja gue mau telepon Rafa kalau misalkan abangnya udah deket. Tapi mami katanya ada di apart, nggak kemana-mana. Gue mau telepon Rafa. Sedih. Coba kalian jangan sampai lupa sama nama orang tua ya. Rafa nggak diangkat ya, susah banget. Halo? Halo? Udah di bawah. Yeah. Bawain askatnya. Soalnya nggak bisa langsung masuk ke atas karena harus pakai askat ya guys ya. Jadi gue harus nungguin Rafa sampai Rafa bisa bantuin gue bisa masuk ke atas ya. Jadi buat kalian jangan di skip videonya. Jadi ini gue gerebek
mami tercinta ya. Ada apakah sekarang di dalam ruangannya? Buat kalian yang pengen penasaran, room tournya mami tuh, tempat tinggal kita tuh sekarang ya kayak gitu. Bukan tempat tinggal kita sih, tempat tinggal mami sama Rafa ya, karena gue udah di Bandung. Kita tungguin Rafanya. Mana dia nih? A few minutes later. Oke, Rafa masih lama, kayaknya gue harus turun dulu di mobil. Langsung dulu deket liftnya kali ya. Nah, my brother and just welcome back to my YouTube channel Asel Saputra. Mami ada di atas? Ada. Jadi sekarang kita mau gerebek mami, lu sekarang jadi kameramen. Oh nggak mau, nggak usah nge-vlog aja kita berdua. Pegangin dulu deng. Ada sesuatu hal yang harus diambil dulu sebentar. Sekarang gue udah sama Rafael. Deg-degan mau ketemu mami tercinta. Karena mungkin kata mami, udah lupa sama mami. Padahal nggak pernah gue lupain seorang mami. Karena mami telah menghidupkan Asel Saputra hingga saat ini guys ya. Ini Pak Jingsung. Rambutnya gondrong dulu botak. Karena hidup itu ada perubahan. Life is my change. Sebenarnya humble. Ini kamarnya. Alright, ini kamarnya. Assalamualaikum. Jadi ini ruangan apartemen kamu. Kamu di mana? Di kamar. Kamu siapa ini? Aku Kok bawa rokok? bawa rokok. Kamu ngerokok sekarang ya? Ini by the way, ini gitar gua ini. Dia merampas gitar saya guys ya. Kamarnya ya cukup lah. Ini kenapa nggak pakai hordeng, nggak pakai jaket? Coba sini lihat dulu. Ini dia jorok banget ya, orang pakai hordeng dia pakai baju. Ini lemarinya juga nih. Rumah siapa? Jack Mania. Tepak. Kayak gini. Oh, sekarang kita harus ketemu dulu sama mami. Mami lagi apa? Ding. Juga sama. Siapa? Aku. Halo mami, guys, aku lagi on cam, mami aku lagi sholat. Ternyata mami aku lagi sholat. Assalamualaikum mami, pegangin. Salam warahmatullahi. Sedih ya aku baru ketemu lagi. Ya Allah, aku malu, masya Allah. Aduh sedih guys, aku udah 3 bulan gak ketemu. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, kemarin minggu kemarin sempat ketemu di Bandung. Ya Allah, malu banget. Jadi aku sekarang gerebek tempat mami. Ini first time gue kesini guys ya. Jadi ini tempat mami itu ada tulisannya, in this house we are ya family, love each other, be happy every day. Sebenarnya hampir. Oh nyalain. Aku kan nggak tahu nih, tempatnya kan baru. Kamu sendiri? Iya dong. Karena pria tangguh itu selalu sendiri kemana-mana. Ini kamar Ya, aku gimana pakai lagi? ring light, malu banget. Oh, ini balkon guys ya. Kita mulai dari balkon dulu. Ini balkon mami, ini anduk-anduk mami seperti biasa ada mesin cuci. Karena mami itu hobinya mencuci ya, mencuci hati. Sama baju guys ya. Iya, malu ih. Oh ini pemandangannya ya. Itu ada kolam renang juga di sana, enak juga tuh kayaknya kalau misalkan berenang di situ malam-malam. Malam-malam siang-siang. Aku malu nggak? Kayak gini. Sekarang kita gerebek mami. Jadi ini ada TV baru nih. Enggak baru sih. Jadi ini ruangannya guys ya. Jadi ini ada tulisan-tulisan guys ya tuh. Mami tuh sering-sering kayak gini. Ini ya tempatnya kecil tapi enak lah buat berdua mah. Sekarang kita masuk kamar mami guys ya. Ya Allah, berantakan. Ini kasur mami. Mami tidur sama siapa? Sendirilah. Karena mami itu single mother ya, yang sudah menghidupkan kami berdua. Still alone. Single mother yang bisa menghidupkan dua pria sekaligus, pria-pria keren ini. Masya Allah. Nah ini mami ya. Aku ini. malu, jangan di kamera lah. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kali-kali. Jadi ada kipas, mami suka pakai kipas. Ini apa mi? Ada AC, tapi aku lebih suka kipas. Ini setrika uap. Oh, ini setrika uap. Terus ini koleksi buku-buku mami ya guys ya. Iya. Coba
misi dulu sebentar. Ini buku-buku Mami. Mami suka baca buku yang mana? Favorit yang suka Mami baca buku yang mana? Ini tuh kalau ini kumpulan hadis. Jadi semua belajar. Jangan gitu dong, aku malu. Nggak apa-apa, Meren. Aku malu tahu. Coba jelasin aja, nggak usah nggak usah Ya kalau Allah, misalkan kamu nggak memang bilang aku pakai kacamata dulu lah, nggak guys. usah, udah nggak apa-apa guys. Jadi yang di sini buku-buku kumpulan hadis dan Quran. Ini Quran itu aku juga ada macam-macam karena aku ada yang tahsin, ada yang buat ngaji, ada yang Quran Madinah. Ini waktu aku ke Saudi. Jadi aku lebih suka kalau hari-hari tuh bacanya pakai Quran yang Madinah ini. Nah, kalau ini ada hadis yang aku belajar lah, ada Minhajul Muslim, Al-Wajiz, Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain banyak. Kalau di situ buku bacaan selingannya. Oh, itu ada lagi buku guys ya. Jadi Mami Iya. itu memang Hobinya baca. hobinya baca guys Iya. ya. Kita lihat. Sekarang buku-buku ini sejadah di ini dulu kayaknya Oh ya, ini dilipat dulu sama aku. Dilipat dulu supaya Oke. nggak keinjak-injak ya. Ya. Aku ini masih berkeringat. Lagian Nah. aku bilang dulu. Ini apa nih? Senin, kitab tauhid. Oh, ini ada jadwal-jadwal Mami guys ya. Iya. Jadwal ngaji Masya Allah. Ini jadwal dari Senin sampai hari Minggu. Kalau ini setiap hari aku ada kuliah online. Aku belajar tauhid di HSI. Aku angkatan ke 21122. Masya Allah. Ilmu itu sampai tua guys ya. Sampai meninggal. Sampai meninggal ilmu itu harus dicari. Aku malu. Ini lemari boleh dibuka nggak ini lemari? Boleh tapi Oh, berantakan. Lemari. malu, Mbak. Jadi buat kalian yang pengen tahu isi lemarinya Mami, tuh Mami tuh orang yang rapi ya. Bajunya Berantakan. dilipat rapi banget. Kalau ini ada baju buat temen ngaji aku. Kemarin ada yang nikah tuh, tapi aku belum kirim. Jadi aku simpan di sini dulu. Tuh, ini baju-baju Mami. Ini baju tidur. Anduknya banyak banget. Kayaknya aku boleh minta satu buat di Bandung. Ya, boleh. Boleh. karena Aku 3 hari sekali ganti. Ya guys, jadi aku nanti minta anduk ke Mami. Bukan nggak sanggup beli, tapi namanya cowok males ya. Ini pakaian-pakaian privasi, nggak usah dilihat juga. Ini pakaian dalam-dalam Ini Mami kaos kaki sama pakaian dalam. sama Nah, ini. Nah, ini baju apa namanya, syari. Nah, Itu namanya syari ya. Syari itu apa? Baju-baju panjang Mi ya. iya, baju-baju panjang. Baju-baju panjang ini Abaya. baju-baju Mami. Nah, sudahlah seperti ini sisi kamar Mami. Ini peralatan-peralatan cewek biasa. Ini juga Al-Quran. Jadi banyak-banyak buku-buku semacam agama-agama gitu guys ya Mami ya. Ada ngeri yang masuk sini ya. Nggak apa-apa, bagus. Sekarang dapur Mami suka masak apa? Kita lihat ya. Isi kulkas dan lain Enggak, sebagainya. tapi kalau isi kulkas jangan, karena aku baru datang dari aku 3 hari apa 4 hari lalu gitu, jadi masih capek. Terus aku kadarullah masih sakit juga, jadi aku belum belanja, belum ke Aeon. Kemarin tuh udah ke Aeon juga ngajak Rafael ngantuk. Terus ini ada paket, aku mau paketin karena ini paketnya Fitri teman aku. Itu malah dikirim ke sini sama admin, jadi sama aku mesti dikirimin lagi. Oke, jadi ini dapurnya kayak gini guys ya, tersusun rapi. Duh, meskipun yang kecil ya. berantakan, maaf ya guys. Gak apa-apa, tuh yang penting rapi, enak ya, kecil juga rapi. Karena yang tinggal cuman si Pak Jingsung sama Mami. Nah, ini kamarnya si Rafa kelihatan banget. Ini anak cowoknya berantakan banget. Kenapa Tuh bisa? lemarinya dibuka dong, Rafa. Lemari tadi udah aku buka, cuman belum aku geledah. Tapi dia mah berantakan sih. Nah ini jadi lemari. Enggak kamar lu. Tuh, dia tuh jorok banget guys ya. Tapi bajunya yang ini agak rapi. Ini berantakan tuh. Kasurnya juga begini, nggak ngerti dia tidurnya di mana nih. Tidurnya di mana nggak tahu. Kayaknya tidurnya di sini di bawah kali ya. Bawah. Kayak gini. Tuh nggak ada aneh-aneh sih keluarga kita mah. Ya paling gini aja, kalau misalkan ada Asel juga ya paling gini-gini juga sama. Ya jadi ini gerbek tempatnya Mami kayak gini guys ya. Tuh ini luarnya kayak gini tuh. Oh. Jadi mereka berdua sekarang. Jadi kalian sekarang tinggal berdua ya. Sekarang soalnya aku udah di Bandung ya. Iya, jadi kita tinggal berdua. Jadi aku pilih di sini. Kenapa Mami bisa pilih di sini? Sekarang kita ngobrol bareng Mami ya guys ya. Aku tuh sebenarnya malu banget loh ngobrol begini. Hai guys, aku malu banget. Maaf ini pakai mau kena.
Di situ deh kayaknya duduknya. Ya duduk kita duduk dulu biar ngobrolnya lebih Kamar seru dulu. mandi kamu nggak liatin kamar? Oh ya kamar mandi guys ya, kamar mandi belum. Jadi kita lihat kamar mandi Mami tuh rapi apa enggak. Rapi dong kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, kering, rapi. Itu sebelah sana tuh. Tuh guys ya. Nih, tuh. Tuh ini tempat apa namanya lupa. Shower. Biasa saya mandi pakai sumur, jadi jadi kadang-kadang Pasukan gayung jangan berkecil pasukan hati. gayung jadi insecure ya. Pas lihat shower kaget guys ya. Nah, Ini kalau kurang terang kita pakai ring light. enggak ini terang kok. Ini bisa diatur lagi. Nah, Aduh, masya Allah ini terang banget nggak sih? jadi kenapa Mami lebih memilih? Kamu duduk di sini dong sebagai anak kedua bungsunya. Aku ini nggak dandan, nggak pakai kacamata. Nggak apa-apa, karena gerbek itu senatural mungkin ya guys ya. Jadi inilah keluarga kecil kami ya. Karena saya asal anak yang paling besar, jadi saya leadernya. Kenapa Mami bisa memilih tinggal di sini? Karena kita asalnya satu rumah bareng-bareng. Karena aku pada akhirnya berdua sama Koko, dan Koko insya Allah mulai tahun ini mudah-mudahan udah bisa jalan, udah bisa ujian tes simulator dan dia berlayar. Amin. Jadi aku mikirnya kalau aku di rumah yang besar yang biasa aku tinggal, kayaknya kegedean karena aku tinggal sendiri dan aku nggak pakai asisten rumah tangga dan lain-lain, semua aku kerjain sendiri guys. Jadi aku lebih suka yang simpel aja. Oke, jadi kayak gitu. Mami sedih nggak kehilangan anak satu jadi tinggal di luar kota? Ya Jadi jangan beda suka kota. nanya-nanya yang kayak gitu. Jangan suka nanya-nanya yang kayak gitu. Karena kan biasa kita, jadi gue tuh semenjak lulus SMA tuh pindah ke Jakarta, hidup bareng sama Mami, susah senang kita lewatin bareng-bareng. Jadi buat yang Tapi jangan suka nanya-nanya kayak gitu deh. Enggak, ini mah nanya aja. Kalau sekarang udah kehilangan Asep, maksudnya nggak kehilangan, beda kota jauh ya. Sama anak pertama gimana, Mis, sedih nggak? Tapi Rafael juga sedih. Aduh, jadi sedih. Gimana? Duh, masya Kenapa Allah. sih ditanya-tanyanya Ya kayak nggak gitu, apa-apa Kak? kan, Kagak ini ada pertanyaan lain apa? Tentang ini agama ini apa? teh kan apa? perwakilan, pertanyaan perwakilan dari komen-komen yang mungkin banyak yang nanya kenapa bisa nggak tinggal bareng gitu. Karena AA tuh komunitasnya kan lebih banyak di Bandung. Sebenarnya sedih, tapi kan apa namanya, ya namanya udah besar, suatu hari juga pasti sedih. Mami sedih guys. Suatu hari juga pasti kan sendiri-sendiri kan. Kalian udah dewasa. Lama-lama menikah. Terus Aduh, jadi ikutan sedih. makanya jangan suka nanya-nanya sedih-sedih. Itu Rafael Masya Allah, kita semuanya nangis guys ya. Karena biasa kita makan bareng, aduh, makan bareng, tidur bareng, susah bareng, senang bareng semuanya. Kita cuma punya circle segini di Jakarta tanpa figur seorang ayah, nggak jadi masalah karena Mami punya 2 jagoan gitu kita gitu guys. Jadi pas sekalinya kehilangan yang satu jauh ya pasti namanya seorang ibu pasti kangen ya. Jadi buat kalian yang punya kehidupan, udah punya mungkin pekerjaan yang enak atau nggak jauh dari orang tua atau mungkin udah punya suami istri, jangan pernah lupa sama namanya ibu, karena seorang ibu tak akan pernah lupa sama anaknya meskipun anak itu badung atau bandel segala macem, pasti tetap meskipun anak sayang. itu berulang kali menyakiti. Nah, berulang Dan kayak si Rafael. merindukan. Kayak si Rafael, diam-diam tahu-tahu keluar nasi satu. Diam-diam tahu-tahu kemana gitu guys ya. Rambut Jadi gondrong tapi mewek. rambut gondrong tapi nangis ya namanya. Kalau cowok nangis itu berarti dia punya perasaan yang halus guys ya. Dia merasakan hatinya perasa gitu. Jadi jangan gitu. Jadi Mami sedih ya kehilangan jauh. Mungkin one day doain gue bisa punya satu ruangan yang gede, rumah bisa gabung, karena kan Mami single mother. One day kita bakal menikah, Rafa bakal menikah, gue bakal nikah, punya istri, punya kehidupan baru. Kalau gua nggak jadi apa-apa, Mami pasti
mau ikut sama siapa gitu kalau nggak di antara kita berdua. Jadi mami kalau misalkan kita udah menikah, mami mau ikut siapa? Mau ikut aku apa ikut Rafa? Aku sendiri aja deh. Karena aku takut dizolimin sama enggak, tertentu. jangan suzon kan. Pasti Tuhan juga mengasih yang terbaik yang bisa nerima keluarga dan lain sebagainya, pasti sudah diatur. Jadi kita bakal hidup bareng-bareng lagi one day ya. Amin. Jadi kami harusnya kalian berdua tuh berpikir gimana caranya bersama di tanah yang besar. Jadi kita tetap kumpul gitu. Jadi apa visi misi mami kenapa bisa survive selama single mother, bisa menghidupi kami berdua, motivasinya apa? Perjuangan apa aja yang bikin mami lelah sampai sejauh ini dengan kita berdua yang bisa dibilang kita berdua Bandung guys ya. Gue nakal, gue juga bandel, jahil dan lain sebagainya. Tidak nggak di depan kamera gue kelihatan baik dan sebagainya. Gue juga iseng semuanya, nenek gue isengin, semuanya gue isengin. Motivasi ya tadi. Ngelek kebak guys. Misi aku mau jelasin dulu yang lelah ya. Ya, yang lelah. Aku tuh alhamdulillah nggak pernah ngerasa lelah karena aku emang orangnya nggak suka diem. Aku lebih suka beraktivitas, lebih suka mencari kesibukan. Dan kenapa aku bisa sampai saat ini ya dari awal itu tentang komit sih. Makanya banyak banget yang sekarang nih para artis, selebriti tuh lagi pada ngeributin tentang komit. Komit itu tuh menurut aku komit adalah janji dalam diri, berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah dengan satu tujuan, satu visi misi. Jadi kenapa aku bisa sampai saat ini ya aku berkomit dengan diri sendiri dan dengan Allah gitu, bahwa semua yang Allah titipkan itu adalah hal yang terbaik yang harus saya jaga, saya rawat, dan harus saya jalani seikhlas mungkin dan sabar mungkin gitu. Di antara kita berdua siapa yang paling menjengkelkan menurut mami, yang kayaknya ini anak ribet banget gitu? Rafael lah. Rafael tuh waduh, apalagi 2020 kemarin ya, Masya Allah. Badung lagi Badung-Badungnya Kalau guys ya. kata mata uang, dia kayak mata uang pound sterling sih. Jadi naik turunnya tuh serius cuy, lu tuh kayak naik roller coaster ya. Ya. Pokoknya naik turunnya tuh aduh gila-gilaan deh, Masya Allah. Tuh mesti punya jiwa yang sabar banget dan kuat. Ya. Kalau enggak, aduh udah deh. Tapi semua anak pasti punya fase lagi bandel-bandelnya. Mungkin sekarang Rafael lagi fase bandel-bandelnya. Mungkin nanti di kemudian hari dia bisa menyadari apa yang telah dia perbuat dan bisa lebih bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup orang mami gitu ya guys ya. Gue juga dulu nakal, Badung sama, tapi nakal gue nggak senakal dia. Jadi sama. Marcel sama Rafael itu punya masa-masa nakal sendiri, dan aku percaya semua manusia yang hidup, bukan cuma anak aku aja gitu. Semua manusia yang hidup di dunia ini tuh semua ngalamin masa-masa itu. Ada masa-masa anak-anak, masa-masa remaja, masa-masa norak, masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa, masa-masa semualah, dan titik balik, dan akhirnya dia hidup bener, akhirnya memasuki masa tua. Itu semua manusia yang hidup pasti ngalamin itu. Makanya aku itu alhamdulillah sampai sejauh ini kuat, nggak cepet terhasut oleh para DM netizen yang selalu memberikan kabar tidak baik tentang AA. Aku cuman menanggapi dengan ya kalau Rasel tidak baik hari ini, bukan tidak baik ya, belum baik, belum hidup benar, berarti doaku belum begitu khusyuk sama Allah. Jadi aku yang harus lebih berdoa keras gitu. Jadi kalian tuh nggak bisa ngelihat masing-masing kenakalan siapapun, baik diri kalian, teman, AA, Koko, itu nggak bisa dilihat oh dia Badung, belum tentu gitu, karena semua orang itu mengalami masa-masa itu. Termasuk AA dulu lagi SMA. Kalau ini lebih ke berantem sama balap-balapan. Kalau ini ini mah kecewe guys ya. Ini gaya-gaya cover boy gitu deh ini guys. Pak boy guys ya. Jadi dia senang koleksi wanita guys. Itu tidak baik guys ya. Iya, karena wanita itu harus dijaga, jangan disakiti guys ya. Kamu harus ingat mami itu memperjuangkan kita berdua seperti apa.
Jadi kalau mau menyakiti wanita, lihatlah dulu ibumu, baru kamu bertindak, gitu guys ya. Dan buat kalian yang mau cari jodoh tentang cowok, carilah cowok yang menyayangi ibunya. Nah, kalau dia menyayangi ibunya, pasti cewek yang lain juga disayangi. Jadi banyak tuh yang disayangi tuh cewek. Gitu guys ya. Jadi kita makin sedih-sedih. Jadi kita mau quality time dulu, mau ketemu. Ada hal-hal yang harus kita bicarakan tanpa harus di on cam. Jadi segitu aja videonya. Thanks for watching. Doain kita bisa hidup bareng-bareng lagi. Buat kalian sehat-sehat terus. Buat yang sayang sama ibu tetap sayangi. Jadikan ia raja, maka tata kalian tidak akan pernah turun guys ya. Terus ingat sama orang tua. Apalagi pesan dari Rafael buat seorang mami yang telah mengecewakan mami berkali-kali. Coba ada pesan dan kesan tidak bosku? Iya, Apa ngomong dong. coba dong. Gimana dong jadi cowok tuh harus geges dong. Gimana sih? Rambut doang gondrong jemput depan gang. Rambut doang gondrong, Ya. pakai sambal sama bawang putih. Apa yang bakal kamu lakukan, yang kamu ceritakan untuk nyenengin mami, dan bakal kamu buktikan bahwa gue tuh bakal berhasil. Harus bisa dong. Masa nggak seru gitu ya ditonton ratusan juta Amerika, puluhan juta ribu orang? Nggak bisa aku mah. Iya, Kenapa? apalagi aku aja ngeliat kamera, ya Allah, Nggak kayaknya bisa, deg-degan Mas. banget deh. Jadi intinya apa? Ya, Mau jadi apa? Lu mau jadi orang yang terbaik apa gimana gitu lu pokoknya mah kayak- sukses. Itulah. Apa sih? Pokoknya sukses ya, sukses mas, semua orang harus sukses karena hidup itu sekali, jadi harus sukses. Itu bisa nggak sah? Pokoknya mah gitu lah. Pokoknya mah gitu ya channel. Pokoknya gondrongin rambut ya. Gondrongin rambut. Punya oke. Nah, sekarang pesan buat mami, buat anak-anaknya, apa yang mami harapkan dari dua anak ini? Harapan aku Ya. mau kalian sholat tepat waktu dan di masjid. Itu aja. Siap nggak boy? Siap lah. Oh siap. Oke guys, segitu aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Dah. Dah.